Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman pemilih. Berjumpa kembali dengan saya selaku host yang memang asing sih, baru pertama kali ya. Dalam kesempatan ini acara yang belum ada di TV, ngomongin politik. Sekarang saya bersama rekan saya dari penyelenggaraan pemilu. Kita kenalan langsung aja ya, rekan kita dari tetangga sebelah. Oke ya, silakan teh. Dari Panwaslu Kecamatan yang sering bisa dibilang Panwascam ya. Panwascam, betul. Iya. Oke, siapa teh? Teteh ini sosoknya seperti apa? Aduh, sosok. Sosok. Asa naroskeun gaib gitu ya sosok. Halo, assalamualaikum, sampurasun teman pemilih. Nama saya Lala Radianti. Ya, saya di sini sebagai Panwaslu Kecamatan Nagreg tentunya, gitu ya. Bahkan di Nagreg itu dua dua perempuan ya, mendampingi satu laki-laki ya Kang ya. Karena laki-lakinya ya begitu. jadi mungkin alhamdulillah satu kebanggaan bagi kami gitu ya, perempuan gitu. Keterwakilan perempuannya dua. Betul. Kan kalau di kecamatan lain bahkan ada yang tidak ya, tidak ada sama sekali. Itu suatu keuntungan yang besar bagi kami gitu. Jadi alhamdulillah ya kebetulan rekan saya juga saudara Risa tidak bisa hadir. Tadinya mau ada, cuman karena ada satu hal dan lain sebab, jadi hanya saya saja. Iya, karena saya punya SIM, Pak. Oke, siap. Surat izin. Visual. Oke teh. Ini ya. Di kesempatan ini kita ngomongin politik deh gitu ya, ngomongin politik. Panas ya ngomongin politik. Panas. Di politik memang mungkin dulu sangat ini ya teh di kalangan muda-mudi ya tabu gitu. Tapi sekarang saya lihat banyak muda-mudi yang ikut berkecimpung di kepengurusan parpol gitu ya teh. Iya. Gimana nih teh dari pihak pengawasan, karena kita punya tahapan nih. Iya, betul. Tingkat PPK-nya, tingkat PPS-nya itu kan kita menjalankan tahapan. Nah, bagi Teteh sendiri pengawasannya seperti apa Teteh? Mungkin ada jadwal-jadwalnya Teh? Di tanggal 3 sekarang itu 26 Juni ya, terutama sampai 9 Juli 2023 di kalender pengawasan itu adalah tahapan pencalonan ya, pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota. Itu sekarang kita lagi pengawasan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon sampai tanggal 9 ini, itu aja sih. Cuman kalau untuk mungkin kami di Panwascam sekarang kan baru saja melaksanakan pleno terbuka tingkat kecamatan. Nah, itu yang diawasi DPSHP-nya gitu sampai nantinya DPT gitu. Soal data pemilih. Dari tanggal 1 sampai tanggal 21 Juni kita masih kawal hak pilih gitu. Jadi kita dorong tuh, kita sisir lagi, kemudian amati lagi, cermati lagi. Ada nggak sih pemilih yang yang belum terkoordinasi, terakomodir gitu. Iya, betul. Ya, banyak sih ya yang jadi tantangan bagi kami di pengawasan adalah kemarin lagi ya pas pemutahiran data pemilih. Itu saja sih. Itu mungkin ya dari masyarakatnya mungkin belum ini ya, belum melek juga sih saya. Iya, betul. Karena kami juga di pihak PPK gitu ya. Di pihak PPK itu kita banyak aplikasi-aplikasi menggunakan aplikasi untuk pemutahiran data ini ya. Betul. Jadi kita berusaha keras, berusaha siang dan malam. Jangan sampai warga negara Indonesia ini tidak terakomodir. Iya, hak miliknya hilang. Tapi menurut Teteh sekarang tanggapan masyarakatnya seperti apa Teh di masyarakat gitu? Di masyarakat kalau mungkin gini ya, tadi yang seperti Akang bicarakan dari awal, pemilu politik ya mungkin tabu lah bagi masyarakat umumah gitu. Mereka tidak tahu bahwa tahapan untuk memilih itu adalah daftar dulu ini, pendaftar pemutahiran data dulu nih, DPS, DPHP, sampai DPT gitu kan. Nah,
masyarakat umum itu tidak tahu tahapan itu. Tahu-taunya gini, ketika mereka tidak hak pilihnya nggak ada gitu, barulah masuk DPT ya. Barulah gitu. Rame ya. Rame gitu. Makanya di Panwascam sendiri adalah banyak sosialisasi tentang pengawasan partisipatif. Contohnya di bulan puasa kemarin kita mengundang stakeholder gitu, seperti dari Karang Taruna, RT, RW, Sekolah. Iya, sekolah, SMA, betul. Ada di bulan puasa itu untuk apa? Untuk meningkatkan partisipatif masyarakatnya. Jadi ketika ada saudaranya atau misalkan tetangganya Betul. belum terdaftar intinya, bisa melaporkan, bisa ke kami atau ke RT RW-nya. Nanti RT RW mungkin sama PPS setempat gitu. Betul. Di kami juga kami terus menggencarkan sosialisasi juga teh ya. Betul, iya. Kita punya link daftar pemilih online kpu.id ya. Oh iya. Jadi untuk masyarakat kalau merasa saya itu udah terdaftar atau belum? Atau belum ya? Ya, itu bisa saja ngecek link itu. DPT online ya? DPT online. Nanti itu akan terdaftar dia di TPS mana. Oh gitu. Oh udah ada TPS Udah gitu. ada. Nanti di DPT online itu seperti itu ya. Nah, untuk tahapan selanjutnya teh pengawasannya setelah daftar pemilih gitu. Terus pencalonan. Nah, ini paling seru nih saya. Pencalonan. Untuk kecamatan nanti alhamdulillah banyak yang mencalonkan deh. Iya sih. Bagaimana untuk pengawasan tadi teteh mengungkapkan atau menyampaikan gitu ya. Ada administrasi itu seperti apa teh? Iya, kalau administrasi sih itu mungkin ada persyaratan khusus mungkin ya untuk jadi anggota DPR, DPRD gitu. Ya, seperti ijazah juga sama Kak, ijazah, kemudian daftar riwayat sama sih pada dasarnya. Gitu. Pada dasarnya sama. Cuman mungkin kalau lebih terperincinya juga saya juga mungkin kurang memahami ya gitu. Cuman yang saya tahu adalah mereka harus mendaftarkan dukungan. Nah gitu itu sih dukungan suara ya gitu. Iya. Makanya ada pencatatan kalau kita kan nggak boleh ya, harus netral ya gitu. Jadi nah itulah yang harus itu di DPD ya Teh? Iya betul, di DPD dulu kayak kemarin kan. Sekarang kan tahapan nanti setelah ini mungkin saya berharap tidak sebanyak kemarin DPD ya, perpak gitu. Lumayan gitu ya. Tidak memakan waktu yang banyak juga, tapi kalau memakan waktu ya apa boleh buat? Ya kan kita kerja penuh waktu ya. Minggu juga kalendernya hitam semua. Iya. Nah, ini kami juga mengacu ke PKPU nomor 10 tahun 2023 ya. Pencalonan ini kemarin aja kita melayani ya calon-calon itu dari PPS itu ada surat mengeluarkan surat ya? Ya, surat tanda terdaftar itu. Oh iya. Surat tanda terdaftar bahwa dia itu memang sudah mempunyai pilih. Hak dipilih mungkin ya. Ya, hak dipilih dan hak memilih. Gitu. Oh, iya. Jadi mungkin dari pihak pengawasan Teteh sendiri gitu ya. Karena kita juga agak sulit ya Teh ya untuk Kecamatan Nagreg. Sulitnya calon itu apabila dia menjabat gitu ya. Dia menjabat sebagai kepala desa, DPD. Betul, nggak boleh ya. Harus mengundurkan diri dulu ya. Karena di KTP-nya itu tidak tercantum Teh. Oh, ya, jadi iya pasti. Iya. Tidak tercantum, makanya perlu peran serta masyarakat juga untuk menyampaikan informasi-informasi seperti itu, ya. Oh, dia itu BPD gitu ya. Di PKPU 10 ini yang mendapatkan gitu, honorarium atau tunjangan yang berasal dari kas negara. Oh iya, APBD ya, betul. Itu harus wajib mengundurkan diri Teh. Kalau nggak kepilih gimana tuh Kang? Ya, jadi pengangguran nggak tuh ya, harusnya gitu ya. Tetapi kadang-kadang ada yang mengundurkan dirinya nanti setelah dia terpilih. Ada juga yang langsung gitu. Oh, tapi gitu dibolehkan? Apa di PKPU itu dibolehkan? Jadi saya yang bertanya nih. Nggak apa-apa Teh. Ini untuk pengawasan TT juga gitu. Iya betul. Iya. Jadi takutnya di PKPU dibolehkan. Ya. Kita misalnya pengawasannya itu gitu. Jadi karena mungkin alat kerja Panwascam sama alat kerja BPK juga kan berbeda. Bukannya kita nyari perbedaan, tapi bagaimana perbedaan itu bisa jadi satu gitu ya. Gitu.
song Seperti baper pelangi, merenya ya. orang mah gitu. Seperti pelangi kalau bersatu itu. Nah, indah. indah. Oke. Sangat seru pembicaraan kali ini ya dengan Teh Lala ini dari Panwascam Kecamatan Nagreg. Iya. Oke Teh, tahap selanjutnya setelah pengawasan calon ya, pengawasan calon Betul. ke tahapan berikutnya apa itu Teh? Paling kalau misalkan udah DPT nih ya. Ya. Kalau udah DPT secara kalender ya mungkin kita mau perpak itu perpak. Kalaupun perpak misalnya ya tidak dilaksanakan atau di pengawasannya langsung oleh Bawaslu, kita paling ke tahapan kampanye. Kampanye. Ya, cuman kan kita belum tahu kampanye ini kita tertutup apa terbuka. Di kalender kami itu kemungkinan di bulan Oktober untuk penetapan DCS-nya itu, Ya, daftar calon sementara dan daftar calon tetapnya itu di bulan Agustus sampai Oktober lah kalau nggak salah. Mungkin perlu disampaikan juga nih sebelumnya, karena apa? Masyarakat ini banyak bertanya ke PKJ. Oh kenapa sudah banyak foto-foto calon katanya? Oh iya, aduh itu juga sih jadi. Iya, itu kenapa Teh? Mungkin bisa dijelaskan kenapa dibiarkan? Oh betul, oke. Jadi gini Kang ya, ini jadi satu ingatan tersendiri di saya juga. Waktu pertama kali saya jadi Panwas, betul. Kemudian kita Binte, ada rekan kami dari kecamatan mana saya lupa, bahwa tentang penertiban APK ya gitu. Ternyata walaupun kita Panwas ya kan tidak boleh gini nih. Orang Panwas ya gitu ya. Panwas ya cabut main apa gitu kan, misalnya seperti itu. Itu di kita juga tidak disarankan seperti itu. Jadi gitu, istilah nama gitu sahur ketua abinya. Kalau kita seperti itu, kita tuh nggak akan banyak temen gitu. Betul. Jadi bukannya kita dibiarkan sih, bukan Kang. Jadi satu, kita juga belum ke tahapannya gitu. Kedua, ya kalau misalkan kita juga ada sosialisasi nih, atau misalkan ada koordinasi dengan partainya gitu kan, mau dengan partai, dengan ketuanya atau dengan siapanya, ya kita sampaikan secara baik-baik. Betul, Bu. Karena mungkin secara aturan dia itu masih belum calon ya. Belum kan. Ini tahapannya sekarang juga masih pendaftaran gitu. Iya, betul. Perbaikan sekarang ya. Dengan aturan per Bawaslu juga gitu kan. Yang kita tertibkan itu bakal calon yang melanggar kan. Betul. Nah, sekarang calon aja belum gitu. Iya, betul. Iya, jadi bingung kan gitu. Oke. Teman pemilih, itu mungkin sekilas ya kenapa Panwascam Kecamatan Nagreg itu membiarkan. Nu penting mate ulah ngahalangan jalan. Gitu, betul. Atau akhirnya di jalan raya misalnya membetal itu anu kedah ditertibkeun kan gitu. Lah jangan pas ya di masyarakat gitu. Oke, teman pemilih. Itu tahapan berikutnya ya, kampanye itu kita selintas aja gitu ya. Kita selintas aja ya. Nanti pertahapan lagi nanti kita bahas lagi ya. Karena gini Kang, kalau saya berbicara kalender mah seperti itu ya kalau kalender. Tapi kan kadang baik dari PPK ataupun dari Bawaslu sendiri seperti ini nih. Tiba-tiba pekerjaan tuh harus beres hari ini gitu. Betul. Jadi nggak tahu kita tuh nggak bisa protes. Tuh jauh-jauh hari nggak bisa gitu, nggak bisa protes gitu. Jadi pekerjaan hari ini harus selesai hari ini, baru datang perintahnya, kudu diselesaikan hari itu juga gitu. Kalau misalkan kita nggak ada arahan, ya seperti itu. Tapi kalau ada arahan, ya kita juga tidak tahu. Karena kita bekerja itu dilindungi dengan hukum, bekerja betul, iya undang-undang, iya. Gitu. Jadi kita mengacu ke hukum juga. Iya. Mungkin kita running saja lah, ini mah hanya garis besar ya. Iya. Nah, setelah kampanye mungkin hari H nanti Teh. Pencoblosan di TPS. Aduh. Kalau kayaknya kita nih tetap 5 kotak. Laras. 5 kotak. Nah, kumat Teh. Dengan durasi kita hitung-hitungan ya. Kebetulan saya juga di PPK ke divisi teknis gitu ya. Iya. Sedikitnya dari sekarang sudah mulai menghitung-hitung waktu nih. Betul. Yang saya bayangkan itu bukan yang saya bayangkan, yang saya pernah alami tahun 2019 gitu ya. 5 kotak dengan durasi 1 kotak. 2 kali 24 jam.
satu kotak itu berisi antara 200 sampai 300 gitu Iya, ya. betul. Itu surat suara. Berarti kalau dihitung 300 aja teh ya, Betul. kita ambil Kali 5 pahitnya. gitu. Kali 5 1.500 lembar. Gitu. Suara. 1.500 lembar itu kali taruhlah 10 menit mungkin deh ya. Itu hitungan kemarin itu saat membuka, Oh iya, melihat gitu. melipat Kadang-kadang lagi, ya. diraba-raba gitu ya, Iya, kayak betul. uang apa? Ini ya uang ya, dilihat, diraba, diterawang. Nah itu gitu teh. Jadi kadang-kadang kan udah menjelang malam nih, Ya, aduh. penerangannya kurang gitu ya. Nah, tenaga juga udah. Tenaga udah Ya. lemas gitu. Kasihan sih KPPS-nya gitu kan. Iya, kita mah tinggal Gitu. cuci nguenya. Iya. Tapi nggak gitu juga ngeliat. Tapi kita juga deg-degan ya gitu. Takutnya ya dampak dari bawahnya berantakan, ke atasnya juga otomatis akan berantakan. Nah, ini juga Nah itu pengawasan dari pihak pengawasan seperti apa teh itu? betul. Nah, ini juga yang jadi fokus pengawasan kita nanti gitu, kerawanan-kerawanan. Betul. Ya, itu. Ya, salah satunya adalah berkaca di 2019 tentang sistem pemungutan Betul. suaranya gitu. Alhamdulillah untuk di Kecamatan Nagrek sepertinya tidak ada korban ya Kang ya? Alhamdulillah. Tidak ya? Alhamdulillah. Ya untuk baik yang sakit dan tapi yang saya dengar se-Indonesia gitu kan ya, ada yang meninggal karena kelelahan ya gitu. Ini juga yang jadi fokus pengawasan kita. Makanya apa kalau KPPS itu kan tidak boleh yang lebih dari 50 tahun. Betul. Sekarang 55 teh. Oh, dibatasi. 55, ya. Tapi kayaknya jangan ya Kang kalau Ya. 55. Ya saya sarankan sih karena kita kan harusnya generasi muda ya. Betul ya. Kayaknya masih banyak yang muda-muda ya gitu. Banyak tuh. Iya, makanya digerakin gitu. Makanya dari sekarang kita dari PPK sendiri itu gencar terus dengan divisi SDM-nya. Bagus. Ya betul. Oh iya. Wah sangat ini dari di medsos itu wah Nagrek itu di medsosnya Oh, gitu. paling wow ya. Kang Deki sempurnanya. ya sempurna lah. Kang Deki di bagian SDM tuh menggencarkan sosialisasi kepada yang terus ke yang muda-muda gitu ya. Ya harus atuh. Jadi bukan Seperti degradasi. saya suka daun muda. Kenapa bapak mah ya? Jadi hadir Kang Deki ya, Kang Deki hadir. Ya salah satu pengawasan gitu sih. Ya. Jadi kebetulan nih pas waktu 2019 saya jadi PTPS-nya Pak. Oh. Jadi sebelum jadi Panwas itu PTPS dulu. PTPS dulu. Oh, di bawah dulu. Di bawah dulu. Wow, Atau kan perjuangannya jadi- ini itu. Kalau istilah belajar mah kan harus naik kelas ya Kang. Ya, betul. Gitu. Kalau ingat saya dulu pernah ya senior saya di Paseh ya Bu. Oh iya. Bu Luis itu pernah suka bilang kalau orang yang sering di kepemiluan itu bisa dibilang darah pemilu. Aduh. Sika tuh. Sika. Iya, ya. Jadi ada darah biru gitu ya, ada Iya mah darah pemilu. darah pemilu ini. Sika tuh Pak orang kesetel ya darah pemilu. Dengar-dengar info-info juga ini Teh Lala ini sebetulnya pernah di PPS juga Pak Ustaz ya. Pernah di PPS juga. Jadi makanya saya nggak salah gitu bilang ini darah pemilu gitu ya. Jadi saya ke evaluasi Pak. Jadi iya haluan anak. Ya, pindah haluan. Ya. Ada pemirsa. Kolaborasi betul. Selanjutnya mungkin itu pengawasan dari SDM-nya ya. Betul iya. Nanti mungkin ada tahap pengawasan di TPS-nya seperti apa gitu ya. Terus nanti pengawasan juga di nanti perhitungan Ya, suaranya seperti apa gitu ya. Nah, mungkin yang paling berkesan mungkin tuh ya, yaitu perhitungan suara di TPS dan rekap di kecamatan gitu kan nggak ada rekap di desa nih Teh ya. Ya, Itu seperti apa Teh dengan durasi dua hari 4 satu jam, malam gitu itu ya. itu kemarin seperti itu ya 2019 Ya betul ya. 2019. Kebayang nggak Teh gitu mengawasi dengan satu pengawas di TPS gitu ya, TPS Betul. mengawasi kinerja KPP. dari KPPS 7, pengamanan 2, Ya. belum saksi sekarang mungkin dari satu partai satu aja udah 18. Banyak ya 18. Dengan satu pengawas gimana tuh itu mengakali dan mensiasatinya gitu. Oke, untuk PTPS sendiri
nanti setelah ada perekrutan gitu ya 177 ya, jadi 177 orang mungkin kita biasanya, tapi kalau misalkan regulasinya berubah, apa sih apa ya namanya, berubah aturannya gitu. Kalau tidak salah, pengalaman saya jadi PTPS nih gitu. Gimana tadi kita menggali ya, gitu. Betul. Setelah nanti ada wawancara, perekrutan, ada 2 kali bintek, Pak. Oh, ada binteknya. Iya, ada 2 kali bintek. 2 kali bintek, bagaimana mereka, cara kerja mereka di TPS itu PTPS, ya, di TPS itu sendiri. Kalau di PTPS sendiri sih tugasnya hanya memberikan masukan gitu, Pak. Memberikan masukan bahwa ini tidak boleh, ini tidak boleh gitu. Jadi kami pun Panwascam hanya mengawasi gitu. PKD lah ya, PKD itu hanya mengawasi, melaporkan ke Panwascam. Kalau Panwascam ya ada kewenangan untuk menyelesaikan di tingkat kecamatan. Tadi udah jelas ya untuk dari PTPS sendiri gitu, ada bintek, ada bintek 2 kali, terus mudah-mudahan jadi 3 kali gitu. Ya lebih mantap lagi. Lebih mantap. Cuman mungkin lagi di video. Jadi 3 kali. 3 kali, Pak. Alhamdulillah, Pak. PPK KPU juga belum banyak bintek sekarang. Ya, biasa sering di hotel, sekarang seringnya di balai gitu. Sama, Pak. Ya, sama ya juga di Bawaslu seperti sama itu. Ya RDK. Ya, karena kita ini regulasi juga masih menunggu itu keputusannya gitu. Masih dia. Oke deh, setelah di TPS kita naik di rekap kecamatan ya. Betul. Rekap kecamatan sebelum di kabupaten. Iya. Nah, untuk di rekap kecamatan mungkin ya sedikitnya kita ada istirahat dulu ya. Mungkin 1 hari atau 2 hari ya, istirahat pasti dulu. Dan kemungkinan di rekap di kecamatan itu kita juga nggak bisa 1 hari. Betul. Yang saya alami 2019 kemarin, Nagrek itu 4 hari ya. 4 hari 133 dulu itu. Iya, 4 hari gitu. Cuman ya kalau kita sekarang sih nggak tahu karena mungkin kita ininya seperti apa gitu. Cuman kemarin teh denger tuh kalau nggak salah kita bikin berapa gitu, 3. Kemarin 2 panel deh. Ya bilangnya 3 panel, tapi kayaknya kalau 3 panel nggak akan efektif gitu. Ya, betul teh. Kalau 3 panel, tapi kurang tahu juga ya, nanti mungkin dilihat situasinya, kondisinya seperti apa. Ya kami juga masih mengikuti arahan dulu dari KPU ya, nggak bisa betul. Iya, harus 3-4 panel nggak bisa. Iya. Cuman gini, yang saya tekankan nih untuk PPK, saya tahu, saya juga sebenarnya sama aja pernah jadi penyelenggara di PPS gitu, tingkat PPS. Makanya SDM tuh benar harus yang muda gitu. Betul. Daya tangkapnya bagus gitu. Staminanya gitu. Daya tangkapnya aja dulu, Pak. Jadi gitu. Kan ada bintek juga ya, sama ya di PPK juga sama. Di tingkat desanya ada PPS. Bintek untuk di rekap C Planil gitu. Apa sih? Plano ya gitu. Terus itu tuh ininya itu banyak coret-coret gitu. Jadi dulu pernah ada tes bakti gitu. Kang Deki itu jadiin catatan ya. Jadi buat Kang Deki ini. Jangan ada lagi yang seperti itu ya. Gitu. Jangan yang kuat masih muda. Jadi gitu Kang gitu. Jadi emang ini direkap. Direkap gitu. Kuncina gitu. Ulah aya C Plano anu jiga batik gitu. Karena siapa? Sampai dulu juga sempat ya kalau heran itu tuh ya. Tahun 2019 juga ada kesalahan tulis itu ya, sampai almarhum ya, kalau nggak salah Bu Siti Holis almarhum. Sebetulnya dia di divisi kepala divisi teknisnya itu sempat harus press conference gitu ya, membahas C1-nya itu ada coretan salah ketik, harusnya 830 gitu ya. Jadi 880 gitu. Itu kan angka 3-nya ke coret gitu, jadi 8 gitu. Itu sampai press conference juga sih. Iya, itulah jangan sampai kita press conference lagi gitu ya. Betul.
Saya aduh sakumaha gitunya. Ya, ya. Siga serapat paripurna gitu gitu. Tapi ya begitulah mungkin ya di penyelenggara. Itu di Serunya pengisian. seperti Betul. itu. Itu pengisian di C1, C plano gitu ya. Nanti kita juga akan tekankan kepada KPPS ya. KPPS-nya, mungkin dari pihak kitanya juga, pihak dari saya sendiri, dari teknik, dari SDM, kita akan powerful lah untuk Harus apa? pemilu sekarang ini, gimana mensukseskannya teh, karena apa? Dengan suksesnya kita ya sebagai Iya, betul. penyelenggara, mungkin nanti akan menghasilkan yang baik. Amin. Cukup dulu saya, sekian dulu ya acara ini, karena Semangat. nanti juga kita akan bahas lagi banyak. Lebih Kita sering ketemu ya. dengan ini, teh. Ngompol ya, ngobrol. Ngomongin Ngomongin. Kita closing aja teh. Ya, Cukup di sini saja teman pemilih, nanti kita sambung lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.